Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau melakukan penyemprotan di usia 90 kurang lebih ya. Kurang lebih ini 90 hari ya setelah pindah tanam ya. Kita melakukan pindah tanam sampai sekarang itu sudah 90 hari manual ya kita tanamnya. Ini dengan kondisi sudah ada yang merah dan separuh kuning ya, dan ada juga yang masih meratap ya. Insya Allah aman ini ya, cuman ada hawa pelepahnya lah sedikit. Kemarin kita sudah menggunakan bahan aktif tembaga, sudah cukup ya menurut saya. 2 kali sampai 3 kali penyemprotan itu sudah cukup menggunakan bahan aktif. Jangan terlalu banyak menggunakan bahan aktif tembaga. Menurut sesi di lapangan saya itu, kalau menggunakan banyak-banyak bahan aktif tembaga itu bobotnya agak kurang ya. Jadi ya itu tergantung kalian sih ya, sukanya itu yang mana gitu. Kalau saya sih terus terang, kalau bahan aktif tembaga ini saya batasin lah, kecuali memang diambang penyakit jamurnya ini memang membandel, baru mungkin saya menggunakan terus-terusan dengan bahan aktif tembaga, itu pun tidak dicampur dengan pupuk daun ataupun insektisida. Saya melakukan penyepraian tunggal ya. Oke, ini penyemprotan yang ke-8 kali ya, untuk usianya 90 hari. Obatnya aja apa saja, mari kita bahas ya. Ini cukup lumayan padi saya ya, sampai sana. Oke, mari kita bahas sebentar guys ya. Saya pindah dulu racunnya ke tempat yang dingin. Oke, mari kita bahas ya. Ini saya sedang di pohon pisang. Yang pertama kita menggunakan insektisida Dharmabas ya. Ini siapa petani pasti sering menggunakan ya. Ini insektisida Dharmabas 500 EC, insektisida dengan bahan aktif BPMC 500 gram per liternya. Ini grup 1A ya, insektisida ini dengan hama sasaran ya. Kalau untuk padi, sebentar saya fokuskan. Oke, dengan hama sasaran warang coklat, walang sangit, warang punggung putih, kemudian warang hijau ya, dan ulat gerayak. Ini cukup ampuh ya, dengan dosis 2-4 mili per tangki per liter ya, bukan per tangki, 2-4 mili per liter. Dengan dosis kalau ukuran per hektarnya ini 400 sampai 500 ini ya, satu botol ini ya, 500 sampai 400 mililiter. Ini insektisida racun kontak ya, berbentuk katan berwarna kuning yang dapat dimuleskan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, bawang merah, cabai merah, tebu, kakao, dan teh. Ini sangat bagus ya, insektisida Dharmabas ini. Kalian cukup menggunakan, kalau sebotol ini ya di tempat saya Dharmabas ini sekitar 400 mili nih guys. Ya nih, ini sekitar 400 mili nih. Berarti cukup lah untuk per hektar ya. Cukup ini untuk per hektar ya. Kalau harganya saya lupa kemarin ya. Ini pokoknya terbilang murah lah obat ini. Kemudian kita menggunakan insektisida ya, spontan ya. Insektisida dengan bahan aktif di Mahipo 400 gram per liternya. Ini insektisida racun kontak lambung yang
dapat dan sistemik ya, berbentuk pekatan yang dapat larut dalam air berwarna coklat kemerahan. Ini untuk hama penggerek batang, warang coklat, lalat daun, kemudian hama belalang ya, penggerek polong. Ini bisa ya dengan 1 liter ini. 1 liter harganya 115.000 kalau di daerah saya ya, di daerah Riau. Ini insektisida golongan 114 ya, insektisida grup 14. Kalau ini hama sasarannya, kalau untuk padi penggerek batang, warang coklat, lalat daun ya. Kemudian kalau untuk kedelai, lalat bibit, punggung daun, kentang hama penggerek daun ya, kelapa hama belalang. Ini hampir sama dengan Dharmabas tadi ya. Kalau menurut saya ini obat murah di Mahipo, bahan aktif di Mahipo ya, spontan ini dengan Dharmabas ini. Kenapa saya menggunakan obat murah ya, karena kemarin kita sudah hama wereng ya, sudah kita menggunakan obat agak mahal sedikit ya, Pexalon. Itu ada videonya di channel saya, kalian lihat aja video sebelumnya ini ya. Kemudian untuk sundepnya pun ini kan sudah mau kuning, memang ada 1-2 yang ibaratnya baru keluar, cuman masih bisa lah kita menggunakan insektisida yang kontak. Jadi kita menggunakan obat murah. Nanti kemudian rencana saya ini 1 kali penyepraian lagi sudah ya, karena sudah melakukan bunting merah. Nanti kita baru menggunakan obat yang sedikit mahal ya, tapi tergantung hama pada tanaman kalian ya. Kalian cek di batang padinya tuh, kalian dibuka aja, dicek itu. Kemudian kita menggunakan fungisidanya bahan aktif tilo ya, dengan bahan aktif metil tiofonat 500 gram per liternya ya. Ini fungisida bersifat protektif dan kuratif, berbentuk pekatan suspensi, efektif untuk mengendalikan penyakit blas pada tanaman padi ya. Untuk penyakit blas, ini bercak daun, untuk tanaman padi sangat bagus ya. Kalau untuk dosisnya ini per liternya 2 mili ya. Kalau kalian menggunakan tangki 20 liter seperti saya ini, tangki mesin itu sekitar 40 mili per 20 liter ya. Ini sangat bagus ya, tilo ini. Kemudian harganya pun terjangkau ya, dengan 500 mili kita cuma di 90.000. Beda dengan tandem sejenisnya kan itu mahal, 250 mili tandem. Kalau di tempat saya itu sekitar 135.000. Kalau tilo ini kan masih murah. Jadi intinya gini ya guys, kalian menggunakan insektisida maupun fungisida itu setiap kali penyemprotan harus di rolling ya, bahan aktifnya dibeda-bedakan kalau bisa ya, supaya tidak terjadi kekebalan pada tanaman kalian, hama ataupun penyakit ya. Ya begitulah. Kemudian ini kita menggunakan bigas. Ini sisahan penyempraian kemarin ya, ini ada sisa sedikit ya, makanya kita menggunakan bigas ini. Ini asam giberelat 40 gram per liter ya, ini 70.000. Tujuannya saya menggunakan bigas ini supaya yang masih belum keluar ini biar ndang-ndang keluar gitu. Jadi kita menggunakan JPT. Jadi kalau padi kalian terkena penyakit, usahakan jangan menggunakan JPT dulu ya, karena bisa semakin menular gitu menurut saya. Jadi kalau padi kalian sehat boleh menggunakan bigas ini ya. Ini tujuannya untuk biar cepat keluar padinya, yang kan ada juga yang belum keluar walaupun padi saya sudah kuning ya, bigas ini.
Kemudian jangan lupa kalian menggunakan perekat pestisida ya kalau di musim penghujan. Kalau tidak di musim penghujan tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Kemudian kita menggunakan nutrisi ya, mohon maaf ya, ini sudah bukaan. Tadi kita pagi melakukan penyepraian ya. Untuk penyepraian kalian itu kalau pagi pokoknya dari pagi sampai jam 9 ya, itu sudah berhenti, jangan nyemprot lagi karena stoma padi itu sudah mulai terbuka ya. Ini merek Winda anti rontok jamur busuk ya. Ini dengan harganya 50.000 ya. Ini 3.500 mesh. Ini untuk meningkatkan ketahanan tanaman, mencegah tanaman dari penyakit jamur, busuk layur dan rontok, merangsang pembentukan akar dan menguatkan batang, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, memperbaiki kualitas bentuk dan warna buah, memperpanjang daya simpan hasil panen, menunda penundaan daun dan buah. Tuh. Ini 3 gram per liter air sampai 5 gram per liter airnya. Dikocorkan juga bisa ini ya. Oke, mari kita lihat kondisi padi saya ya. Mari kita lihat kondisi padi saya seperti apa lagi ya. Tadi kan seperti inilah padi saya. Cukup lumayan sih guys, cukup memuaskan ya. Dengan hasil video-video sebelumnya kan saya sudah bagikan, itu tidak ada yang terlewatkan. Ini ada juga yang terkena burung ya, ini habis nih. Kalau di sini musim burung karena sawah di sini ini cuman 40 hektar, sekitar 40 hektaran lah guys, sedangkan kelilingnya ini sawit ya. Ya jadi mau tidak mau kita menunggu burung ya. Tapi kalau padinya begini sih nggak jadi masalah ya. Mantep ini ya, gemuk pokoknya. Insya Allah dapatnya banyak dan hasilnya juga memuaskan, kemudian harganya juga mahal ya, biar petani ini sedikit makmur. Sekali lagi ya, kalau kalian mau melihat hama wereng ya, pokoknya rentan sih kalau padi sudah kuning separuh gini, rentan wereng ya, apalagi di musim penghujan. Jadi kalian ngelihatnya dibuka aja ininya, di bawah biasanya ada werengnya itu ya. Kalau ada ya berarti kalian harus melakukan penyepraiannya. Dilihat aja di bawah sini nih, diwiyak kalau bahasa Jawanya. Dilihat kalau ada ya kalian menggunakan, saran saya sih kalau werengnya banyak ya kalian menggunakan Pexalon gitu. Oke, cukup sekian video dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.